Oke, nomor 1. Pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA. Usaha itu syaratnya hanya 2. Ada gaya dalam Newton, ada waktu, ada jarak atau perpindahan. Jadi ada satuan meter, ada satuan Newton, ada jarak, ada gaya. Karena rumus usaha W sama dengan F kali S. Cari di situ. Nomor 1 ada gaya dan ada perpindahannya enggak? Ada. Nomor 2 ada. Nomor 3 Ada. gayanya ada, tapi perpindahannya ada enggak? Ada. Berarti kalau ada pilihan nomor 3 itu pasti salah. Ya. Berarti yang betul adalah 1 dan 2A. Paham? Saya tanya kembali, apa syarat adanya usaha? Harus ada gaya. Gaya satuannya apa? Newton. Perpindahan? Oke, good. Nomor 2. Dayu ya. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton. Sehingga gerobak itu berpindah sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, berapa usaha tadi rumusnya F kali S kan? F-nya itu 500 Newton dikali 10 meter. Jadi berapa? 5.000 Joule. Joule nama lainnya itu Newton per meter. Itu nama lain Joule. Nama lain Joule apa? Newton per meter. Lanjut nomor 3. Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule dan gaya sebesar 500 Newton. Berapa meter? Kan ini kebalik. Kalau tadi kan dikali. Berarti kalau ini nyarinya meter, berarti dibagi. Berarti 15.000 dibagi 500. Berapa? 30 ya? Ada? Oke, lanjut nomor 4. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti ya? Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4, baca. Saya aja deh. Nomor 4, besar daya. Nah, ini bukan gaya tapi daya. Daya dari D. Kemarin bahasa Inggrisnya daya tuh apa? Power. Berarti P besar dong simbolnya. W ini work, usaha dalam joule. Ini dalam joule per time dalam sekon. Ya. Ini satuannya watt. Jangan ketukar kalau dalam fisika itu ada simbol rumus, ada satuan. P itu simbol rumus, W itu simbol rumus, T itu simbol rumus, watt, joule, sekon itu semua satuan. Nah, masukkan data yang ada. Satuan Newton, itu ada nggak joule-nya? Kalau belum ada joule-nya, joule-nya kita buka dulu. W sama dengan F kali S kan? F itu force, gaya. Satuan Newton. S satuannya meter, space. Ya. W satuannya joule. Supaya dapat joule kita masukin dulu ke sini. Ada F-nya nggak? Ada. Berapa? 7.000 Newton kali space 10 meter. Berarti 70.000 apa satuannya joule ya? Dimasukin ke sini. 70.000 joule per sekonnya berapa? Ada nggak? 35. Ini tinggal catat ya. 70 bagi 35 berapa? 3. Hah? 70 bagi 35? 2 ya? 2 ya Allah. Kelas 8. Berapa ini? 2.000. Satuannya sekarang jadi watt karena sudah jadi daya. Sampai sini paham? Paham ya? Caranya ditulis yang lengkap nah kalau paham. Cara tulis yang lengkap, jangan ada yang korupsi. Tulis yang sangat lengkap. Lanjut ya, kita nomor 5 ya. Di soal nomor 5, prinsip pesawat sederhana pada saat seseorang mengangkat barbel. Kan gini barbel. Ingat kemarin tuas berapa kalau tangan? 3. Mana? Pengungkit jenis 3D ya. Nomor 6. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Jari kaki ini berarti berapa? Kalau 1? Ya, pintar.
Lanjut nomor 7. Nomor 7, alat yang termasuk ke dalam bidang miring ya. Pisau ya. Pisau ya. Benar. Kalau yang timbaan itu katrol tetap. Kalau gunting tuas 1. Kalau yang D itu roda berporos. Paham? Lanjut nomor 8. 8 ya. Alat yang termasuk ke dalam golongan roda berporos nomor 4. Ya, betul. Nomor 9, prinsip kerja tangan anak. Nah, kalau tangan lengan tadi kelas berapa? 3. Berarti pengungkit jenis ketiga. Ingat ya, kalau di tubuh kita kalau pengungkit jenis 1 apa? Kepala sama leher. Jenis 2? Tumit. Jenis 3? Ini ya, bicep dan tricep. Lanjut nomor 10, bidang miring. Oke. Bidang miring, keuntungan mekanik. KM itu keuntungan mekanik ya? KM bidang miring adalah, jangan lupa work per force sama dengan space per height, tinggi. Ini berarti harus meter. Ini harus meter satuannya. Ini harus newton. Ini harus newton. Nah, di situ adanya apa? 8 meter apaan? Panjangnya mana? S. Berarti di sini 8, H-nya 4 meter, sama-sama meter, meternya coret. 8 2. Berarti jawabannya keuntungannya 2 kali lipat. Terus ada yang tanya, Bu, ini buat apa? Kalau tidak ada data S dan H, kamu bisa pakai data W dan F buat nyari keuntungan mekanik. Jadi nyari keuntungan mekanik sama aja. Kalau nyari keuntungan mekanik bisa pakai dia, bisa pakai dia. Tapi gimana kalau soalnya keuntungan mekaniknya tahu, salah satunya nggak tahu? Itu nanti tinggal dikali silang. Paham? Tergantung yang diketahuinya. Lanjut. Nomor 1. Kok ini hilang ya nomor 1? Ini ya? Oke. Nomor 1, termasuk jenis. Apakah gambar tersebut, mengapa demikian? Gambar apa? Itu pengungkit jenis. Oh juga jungkit, gambar ini nggak ada Bu gambarnya? Iya Bu, emang ada yang ada. Oh, jungkit berarti jenis keberapa? 1, karena titik tumpu di tengah. Nah, ngapalinnya TBK, titik tumpu di tengah itu jenis 1. B-nya beban di tengah itu jenis 2. Kuasa di tengah itu jenis 3. Berarti kalau sapu, kan megang sapu gini, berarti kamu yang berkuasanya di tengah. Berarti itu apa? Jenis berapa? 3. Kalau gunting? 1 kan titik tumpu di tengah. Kalau jungkit 1. Kalau pemecah biji 2, karena si biji itu bebannya di tengah. Kuasa itu adalah letak si orang yang ngasih gaya. Jadi kuasa itu titik tempat adanya gaya, itu kuasa. Kamu yang berkuasa. Ada tangan kamu di mana, itulah kuasa. Beban itu titik tempat adanya beban. Selebihnya selain beban dan kuasa pasti disebut titik tumpu. Paham? Nah, lanjut nomor. Sebutkan 2 contoh benda yang di sekitarmu yang mengandung prinsip pengungkit. Tadi udah ya, gunting. Terus apa lagi? Jungkat-jungkit. Terus tang, bisa. Linggis jenis keberapa? Linggis kayak gimana sih, yang panjang itu ya? Jenis ketiga itu ya. Mungkin jenis 3 itu mah. Oh iya, tahu. Lanjut nomor. Palu juga pengungkit, tapi jenis keberapa kalau palu? 3. Enggak, 2 ya. Palu kan gambar palu gimana sih? Palu gini kan, pegangannya gini. Ini kamu megangnya sebelah mana? Ujung? Apa sini? Ini pakunya di sini, ini paku. Berarti ini beban ya kan? Kamu megangnya sebelah mana? Iya, ujung. Sini. Sini kalau megang palu. Ujung apa tengah? Berarti di sini kuasa. Berarti sini tumpu. Berarti ini jenis keberapa? 1. Lihat yang di tengahnya. 3. Jenis 3. Oh benar. Paham? Kalau titik tumpu di tengah baru ya, Bu ya? Iya, kalau titik tumpunya di tengah baru jenis 1. Lanjut. Nomor 2. Hitunglah besar usaha yang dikerjakan balok. Tadi seperti saya bilang, usaha itu harus ini W sama dengan F kali S. F-nya kalau di cerita ini, F itu Newton kan? Ada nggak Newtonnya? Ada. Berapa? Udah 120 kali 2. Berapa? 5.
240 satuannya apa sekarang? Joule. Joule. Sampai sini paham? Nomor B, besar daya. Nah, dayanya berarti langsung P sama dengan W per T. W-nya tadi ini 240 kan? Per time-nya 10 detik di soal. Coret. 24 bagi 1. 24 satuan. Watt. Watt. Bukan watt. Iya. Watt. Paham? Nomor 2? Oke, nomor 3. Pengungkit mana yang lebih membutuhkan sedikit energi? Sedikit energi berarti keuntungan mekaniknya besar apa kecil? Besar. Iya, karena lebih nguntungin kamu. Hitung yang keuntungan mekaniknya paling besar. Keuntungan mekanik juga cuci rumusnya apa? W per F sama dengan LK per LT. Ya. Sini ya. W per F F sama dengan LK lengan kuasa per lengan beban. Nanti kali silang ya. Ya. Oke. Terus dia pertama yang gambar A, LK-nya yang mana LK? Panah ke bawah, di gambarmu ada panah ke bawah, ada panah ke atas. Panah ke bawah berarti beban. Iya. Berarti LB itu panah ke bawah. 20 ya? Iya. 20 cm. Iya. Berarti LK-nya 120 per 20. Coret. 6. Berarti keuntungan mekaniknya 6 kali lebih untung. Nah, kalau yang gambar B, LK-nya berapa? LK-nya Hanya 60. 60 lah per 80 coret berapa? 2. Bagi 2, 6 per 8. 6 per 8 diperkecil. 3 per 4. 1 per bagi berapa? Bagi 2. 3 3 per 4 berarti sama aja 0,75 kali. Iya. Mana yang lebih untung? 6 kali lipat lebih untung atau 0,75 lebih untung? 6 kali. 6 kali lebih untung, lebih gede nih keuntungannya. Berarti energi yang kamu keluarin itu pasti lebih kecil karena kita lebih untung. Gitu ya. Berarti jawabannya yang mana? Dia nanya yang lebih apa sih? lebih Lebih Sedikit. Nih, coba. Lebih sedikit energinya apa lebih sedikit keuntungannya? Lihat baca lagi soalnya. Ini karena ada jebakan. Pengungkit manakah yang lebih membutuhkan sedikit energi? Kalau sedikit energi, keuntungannya harus lebih besar. Berarti yang mana? A jawabannya kalau di sini. Kecuali kalau pertanyaan saya balik. Manakah yang keuntungan mekaniknya manakah yang keuntungan mekaniknya lebih untung, yang mana berarti jawabannya? yang B. Keuntungannya lebih untung, keuntungan lebih besar. A. Kalau saya tanya lagi, manakah yang sedikit keuntungannya? B. Tahu nggak? Tergantung sok. Mintanya apa? Kalau sedikit energi berarti KM-nya harus banyak. Betul, pintar. Ya? Tadi yang B itu kan kalau misalnya bukan tadi kata ibu kan yang ke bawah itu Iya. sama ke bawah Mana yang ke bawah? itu yang 80. 80 ke bawah, iya. 80 ke bawah. Ini kan LB dia. LK-nya 60. Atas 60. 60 kuasanya. Jadi kuasa per beban kan? Iya. Iya. Ada lagi yang mau tanya, Nak? Udah? Oke, nomor 4. Nomor 4, hati-hati. Di sini ada gambarnya 4. Saya udah pernah bilang ke kamu kalau satu katrol tetap nilainya keuntungannya 1. Kalau satu katrol bergerak, dengarkan ya, area terutama area karena yang jarang ada di pelajaran saya kan area. Satu katrol tetap itu keuntungan mekaniknya 1. Lebih untungnya 1 kali. Tapi kalau satu katrol bergerak itu keuntungannya 2 langsung. Ya Arya? Kalau kamu lihat gambar, aduh ini dikunci terus ya. Astagfirullah, Saskia, ada apa itu? Nih, kalau kamu lihat gambar, yang atas sama yang bawah panahnya kemana? Ke bawah. Yang atas nih yang ini nempel ya, panah ke bawah. Iya. Ciri panah ke bawah itu menandakan dia katrol tetap. Berarti dia keuntungannya 1, KM-nya ini juga 1 kan? Tapi yang bawah misah tuh. Ya. Lihat misah.
Ini namanya katrol bergerak. Ini satu katrol bergerak tadi berapa? 2. 2. Berarti 2 sama 2. Jadi berapa kalau 2 sama 2? 4. Berarti kalau 2, 2, 1, 1 totalnya berapa KM-nya? 6. 6. Berarti KM kan rumusnya dulu tulis KM sama dengan W per F. KM-nya udah dapat 6 dari gambar ya. Arya sepaham nggak ya? Hah? Paham? Kalau nggak paham bilang ya. 2, 2, 1, 1 berarti 6. 6-nya sebagai keuntungan mekanik. Terus lihat soal Newtonnya 8. 8. W sama F satuannya sama-sama Newton sebenarnya kan? Tapi si Newton yang ada di gambar ini adalah siapa? Adalah siapa? Kuasanya apa bebannya? Dari gambar, lihat gambar. Puasa. Kuasanya berarti F-nya atau W-nya? F, karena W itu weight. Weight itu artinya apa bahasa Inggrisnya? Berat. Berat atau beban. Berarti ini R8-nya di bawah sebagai si F ya. W-nya diemin. Kalau nyari W berarti ini diapain? Dikali. Nah, berarti berapa? Kelihatan W sama dengan 6 kali 8. 48. 48. Begitu. Arti jawabannya berapa besar beban yang ditarik adalah 48 dengan satuan Newton. Newton. Paham? Paham. M sama dengan W per F. W-nya tadi yang ringan ya, Bu? W yang di atas, kalau nyari W berarti KM dikali F. Kalau nyari F, W dibagi KM. Dibalik ya. Ya, bikin aja segitiga. Kalau fisika kalau bingung bikin segitiga. Ini yang di atasnya W. W ini KM, ini F. Jadi kalau nyari keuntungan mekanik W per F. Nyari F, W per KM. Nyari W, KM kali F. Gitu. Paham? Berarti jawabannya nomor terakhir adalah 5. 5 kali. Oke. Sekarang kita ke tumbuhan. Katanya di situ di soal yang kemarin tumbuhan bayam, nama lainnya Amaranthus sp. Itu nama ilmiah. Tumbuhan pacar air Impatiens balsamina. Kangkung Ipomoea reptans. Terus tanaman lainnya lengkap dengan akar, batang, dan daun. Terus yang kedua pakai jahe, kunyit, lengkuas. Nomor 3 kentang, nomor 4 wortel, nomor 5 singkong, nomor 6 kaktus atau tumbuhan buah naga. Apa yang mesti dilakukan? Katanya bersama kelompokmu amati dan deskripsikan ciri dari akar, batang, daun, buah, bunga, biji. Sebenarnya kalau kamu suruh mendeskripsikan, kamu tinggal bikin tabel aja. Bikin aja tabel. Kalau misalkan kamu orangnya bisa mendeskripsikan secara bahasa, jadi kebahasaanmu bagus, deskripsikan akar tumbuhan ini adalah ini jelasin. Tapi kalau saya kan orang eksak, orang matematik, orang kimia, biasanya saya tidak suka bertele-tele atau panjang lebar. Artinya yang penting orang tahu maksud saya apa. Berarti saya akan bikin di sini akar, di sini akan batang, ini daun. Nah, di sini kamu bikin tabel. Tabelnya itu tumbuhannya. Tumbuhan. Di sini pertama dia bayam apaan tadi pertama katanya? Bayam, misalkan bayam. Kamu lihat akar itu cuman ada 3 jenis. Akar serabut, akar tunggang, akar serabut. Saya tulis biar nggak lupa. Tunggang. Satu lagi? Tunjang. Akar tunjang yang ke atas banget bisa disebut akar napas. Kayak beringin, terus kayak bakau kan naik ke atas akarnya kan, nyari oksigen. Nah itu akar napas. Kalau bayam kira-kira yang mana? Tunggang tuh yang gede banget, kayak duren gitu yang keluar gede banget akarnya, yang kuat. Bayam pernah lihat bayam kan? Enggak pernah lihat bayam ya Allah. Iya, kalau beli bayam di tukang sayur akarnya kayak gimana? Gede. Iya, tulis di sini serabut. Gitu doang. Batang, penggolongan batang itu biasanya ada batang berkambium, batang berkambium atau tidak berkambium. Berkambium. Untuk berkambium ini adalah zat letaknya itu di antara xilem sama phloem.
Jadi kalau xilem itu di dalam, phloem tahu phloem? Xilem itu buat ngangkat air. Ini buat ngangkat air dari akar ke daun. Kalau phloem ngangkatnya dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tubuh ya. Ini hasil fotosintesis ya. Nah, tengah-tengahnya memisahkan itu ada namanya kambium. Ini khusus tumbuhan dikotil. Dikotil itu yang berkeping lembaga 2. Jadi letak si phloem sama xilem ini beraturan sehingga tengah-tengahnya itu ada pemisah-pemisahnya, itu disebut kambium. Jadi makanya batang yang mengandung kambium biasanya batangnya besar-besar kayak beringin, durian. Batangnya besar-besar karena kambiumnya banyak. Kalau kambiumnya tambah banyak, biasanya disebutnya sebagai lingkaran tahun, ya. Terus yang tidak berkambium biasanya dia batangnya kecil-kecil. Namanya juga nggak ada kambium. Kenapa bisa kecil? Karena letak phloem sama xilemnya itu berantakan, tidak teratur. Mau di mana letaknya kambium? Kan nggak ada kan? Kan sedangkan kambium itu letaknya di antara phloem dan xilem yang teratur. Kalau dia acakan berarti dia nggak ada kambiumnya. Berarti batangnya kecil. Berarti kalau untuk bayam batangnya, iya tulis di sini tidak berkambium gitu. Terus batang digolongkan menjadi batang rumput, terus batang basah. Ini penggolongan batang. Ada batang berkayu. Batang basah itu kayak basah pokoknya, kalau kamu potong tuh batangnya basah. Kalau berkayu itu ya kayu kayak biasa kamu lihat pohon gede-gede. Kalau batang rumput bentuknya kayak rumput. Kira-kira kalau bayam batang rumput, batang basah apa batang berkayu? Rumput basah, kayak kangkung, batang basah. Ada lagi batang basah tuh apa? Pisang, pernah lihat nggak? Batangnya pohon pisang basah kan? Terus daun, penggolongan daun. Daun ini dari bentuknya ada daun yang menjari, terus menyirip, ini dari bentuknya ya. Apalagi sejajar, terus apa lagi? Berbentuk seperti duri. Berbentuk duri daunnya ada. Nah, kalau di bayam daunnya gimana? Menyirip, betul, tulis di sini menyirip. Dia menyirip daunnya. Jadi menyirip tuh kayak gini kan, kayak tulang ikan biasa, daun-daun biasa. Kalau menjari bentuknya kayak jari. Kalau sejajar kayak di padi gitu, sejajar panjang-panjang. Berbentuk duri tahu. Terus kandungan di dalam daun. Daun ini ada 2 kandungan, ada yang berklorofil, ada yang tidak berklorofil. Kalau hijau berarti berklorofil. Kalau tidak berwarna hijau berarti tidak berklorofil, karena klorofil artinya zat hijau daun. Berarti kalau daun bayam berklorofil atau tidak? Ya, tulis di sini menyirip dan berklorofil. Sampai sini. Paham? Ya, silakan catat semua dah. Terus habis itu berarti bayam nanti sama dengan ciri-cirinya mirip dengan kangkung ya. Kangkung sama juga dengan pacar air. Ini semua sama ininya, bawahnya semuanya sama nih. Sama, ini sama. Terus jahe. Itu apa nih berkambium? Kunyit. Daun. Berkambium, batang lah. Kalau daun mah berklorofil sama tidak berklorofil. Gue lagi nulis ya, nggak lihat. Singkong. Terus wortel. Gue lagi nulis daun dok. Jadi Terus gua fokus ke kaktus. Gue di sini dulu dia paham dulu. Nah, Terus yang rumput basah itu apa nih? hah? Itu yang berkambium ya, Bu? Ya, ini jenis-jenis pembagian jenis batang. Batang. Ini batang. Ini batang, ini akar, ini daun.
Iya. Kalau berkambium batangnya besar. Kalau tidak berkambium batangnya kecil. Ya. Nah, kalau sudah tahu akar, batang, daun itu sebenarnya fungsinya itu. Tapi kadang-kadang ada bahasa dan istilah modifikasi akar, batang, daun. Apa maksudnya modifikasi akar, batang, daun? Ada yang tahu nggak modifikasi? Beda fungsinya berbeda daripada hal lainnya. Pintar sekali. Ada lagi yang punya bahasa lain? Jadi namanya bermodifikasi, awalnya dia punya bentuk, oh dia pasti di dalam tanah, dia pasti buat nyerap akar. Ternyata dia punya fungsi lain atau bentuk lain, itu namanya modifikasi. Jadi modifikasi itu perubahan dari awalnya harusnya bagaimana, dia punya fungsi dan bentuk yang lain. Bisa fungsinya saja yang lain, atau bisa bentuk, atau bisa dua-duanya. Paham? Kayak wortel. Kamu kan bayanganmu akar itu begitulah yang ada di dalam tanah. Ternyata batang itu, misalnya batang itu kayak gitu batang, terus jadi wortel. Wortel itu umbi batang kan? Wortelnya malah batangnya dimakan, bukan buah. Berarti si batang yang tadinya harusnya fungsinya menyalurkan air dan hasil fotosintesis, malah dijadiin cadangan makanan sebagai sesuatu yang bisa dimakan. Jadinya bermodifikasi, batangnya bermodifikasi sebagai cadangan makanan modifikasinya. Terus singkong, bagian singkong yang bermodifikasi Batang. Singkongnya. akar. Iya, singkong tuh akar ya. Singkong tuh dimakan akarnya. Nah, daun juga bisa sih. Tapi yang bermodifikasi, yang berubah bentuk kan akarnya. Terus kalau kaktus, modifikasinya yang mana? Daunnya, karena bayanganmu daun tuh begitu, kok dia malah titik-titik duri doang. Tadi Itu masih bermodifikasi. Tajam. Tajam. Kencang di Saya tangan. nggak pernah pegang kaki, masalah. Itu pernah ada di musim mana yang pegang sakit tuh. Kunyit yang bermodifikasi apanya? Akar. Akarnya. Paham maksudnya modifikasi? Oke.